Haleluya, 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 haleluya. Di bulan Natal ini kami mengucap syukur dan terima kasih oleh anugerah dan kasih karunia-Mu, perkenanan-Mu. Kami boleh begitu banyak merayakan Natal Tuhan di berbagai dimensi yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap berdoa the kingdom of God. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Natal sesungguhnya yaitu untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua, pertemuan di awan-awan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Natal yang pertama adalah di Bethlehem Ephrata, bahkan Natal yang kedua akan pertemuan di awan-awan yang permai bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Biarlah kami membawa kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih, kami aman dalam perlindungan darah Yesus, aman dalam naungan kepak sayap-Mu. Terpuji-pujilah Engkau, berkati kami semua di bulan Natal ini Tuhan. Itu banyak perayaan-perayaan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demi nama Yesus kami berdoa, urapi hamba-Mu yang hanya oleh anugerah-Mu hari ini ada di sini ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat Natal, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Iya, selamat datang di bulan yang ke-10 hari ini. Amin saudaraku. Ini adalah bulan yang ke-10 menurut George Romawi. Karena arti daripada Desember itu adalah bulan yang ke-10, saudara. Ceritanya adalah Desember berasal dari kata 10, bahasa aslinya Desem, kalender Romawi. Awalnya tahun Romawi dimulai dari bulan Maret sehingga Desember adalah bulan yang ke-10. Perubahan ketika Januari dan Februari ditambah di awal tahun Desember tetap mempertahankan namanya meskipun posisinya bergeser menjadi bulan yang ke-12 Desember. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang menarik dalam perubahan-perubahan. Jadi sebenarnya ada perubahan di bulan Desember itu ada digeser ketika Januari dan Februari masuk kalender Masehi Georgian. Namanya berasal dari kata Desem yang berarti 10, ya. Oleh sebab itu dikatakan bulan ini identik dengan akhir tahun, musim dingin di Bethlehem, bumi utara, musim panas di selatan, kan Israel terbagi dua pada waktu itu, serta perayaan seperti Natal dan Tahun Baru. Makanya nggak heran bahwa Desember ini kebanyakan hujan. Jadi kata-kata hujan itu kita bisa alihkan menjadi hujan, hujan berkat. Kan kalau datang hujan saya lihat di WA, wow hujan berkat, hujan berkat. Walaupun sudah basah kuyup, udah flu, batuk, tolak dalam nama Yesus. Tapi kita masih berani berkata hujan. Waduh, ini Desember ngomong berkat aja berat nih, luar biasa. Jadi supaya Bapak tahu kenapa perubahan gejolak-gejolak seperti itu memang semua ada siklusnya, saudara. Nanti akan saya uraikan juga Desember Ephrata dan Bethlehem Ephrata, kenapa harus di situ. Nah, sebagai pembukaan menurut homiletik juga sebenarnya tidak boleh terlalu banyak, tetapi karena kita ini supaya Bapak Ibu agak sedikit pintar gitu ya, kalau berhadapan dengan gereja-gereja lain ya. Dikatakan begini saudara, slogan yang ada di kantor Dewan Efrat, Dewan Kota Madya Efrat saat ini tahun 1983 ada dibangun di sana klaster-klaster perumahan-perumahan. Tahun 88 saya coba hubungin tapi tidak nyambung karena saya tidak punya teman di sana untuk membeli satu rumah di sana. Karena tahun 90 saya baru masuk seminari. Jadi saya sudah tahu ini tahun 93 dibangunlah sekarang klaster-klaster seperti Amerika dan Inggris, dibangun perumahan-perumahan di sana itu seperti Harapan Indah, Harapan Jaya, Bisma Jaya, apalagi Nah, makanya kalau mau ambil rumah selalu ada Bapak Ibu datanglah ke Bekasi karena di Bekasi ada Harapan Jaya, ada ada bunga anggrek gitu ya. Bumi anggrek. Jadi bumi anggrek itu jadi bunga anggrek. Begini, slogan di kantor Dewan Kota Efrat, biarlah engkau menjadi makmur di Ephrata,
Dan dikatakan juga di situ, we kera sem beet veilehem. Dan dikatakan juga, jadi ada ikatannya dari Bethlehem ke Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata. Jadi slogan ini ada saat ini di kantor Kota Madya Efrata. Taruhlah di kantor Kota Madya Bekasi, Bapak Tri. Terima kasih buat wali kota kita. Di kantor itu besar tertulis katanya seperti ini. Slogan itu sehingga orang datang berduyun-duyun untuk beli klaster-klaster karena dia tahu akan ada mereka di Bethlehem Efrata akan makmur, kaya, kaya, dan kaya. Dengar kata kaya aja, tetap gak ada semangat bilang amin. Memang menjadi pendorong semangat pembangunan pemukiman tersebut diambil dari kitab Rut 4:11c. Baca ayatnya itu ada, baru saya cari. Biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Kera sem Bethlehem. Ya, itu namamu termasyhur. Jadi ditulis itu. Jadi orang datang berdudun datang di Bethlehem Efrata untuk membeli rumah di Harapan Indah, di Harapan Jaya. Tapi namanya bukan seperti itu di Bekasi ya. Namanya seperti ini saudaraku ya. Nama perumahannya seperti ini ya. Kota itu dikelompokkan dalam klaster-klaster yang beri nama Alkitabiah dan seperti toko buah-buahan dan pertanian. Tamar artinya perumahanku korma. Jadi namanya ditulis itu Hamar artinya perumahan korma. Jadi satu klaster perumahan korma, satu klaster Harapan Jaya seperti itu. Ya, yang kedua dikatakan Dagan artinya perumahan gandum semua, artinya Harapan Jaya semua. Yang ketiga dikatakan Seit artinya perumahan zaitun semua. Jadi nama-nama kota itu ada kota-kota yang ada zaitun, ada gandum, ada kalau kita kan luar biasa nih Bekasi, ada jayanya semua. Ya gak ada amin. Ini Natal kok loyo-loyo ya. Oh iya, tadi malam saya dapat pewahyuan. Jadi hati-hati kalau khotbah. Kenapa ya Tuhan, saya bilang? Karena jemaat kita di mana-mana katanya sudah menghadapi Natal, arisan persautan, arisan marga istri, marga suami, marga ini, ada anaknya ke sana, arisan ini, arisan sekolah minggu, arisan opung, arisan tulang, arisan ini, arisan aser, arisan ini, arisan semua sudah punya Natal, saudaraku. Natal arisan ini, Natal arisan ini, Natal ini, Natal ini, Natal ini, Natal ini. Sudah mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah menghadiri Natal kurang lebih 10 kali. Sampai Desember nanti mungkin sudah 20 kali menghadiri Natal. Natal marga istri, Natal berenya, Natal tulangnya, Natal persautan, Natal ini, termasuk Natal Aser. Sayang kita nggak diundang ya. Makan-makan enak ya mereka di situ. Yang keempat dikatakan perumahan klaster Degel, artinya perumahan Palem. Itu kaplingan klasternya Palem. Saya dikasih fotonya saudara. Wah luar biasa itu perumahan. Kalau sekarang kan ada perumahan apa itu CBL ya, yang baru-baru ini. Ya, tanpa IP katanya. Bukan promosi, bukan. Tenah artinya perumahan ara. Jadi pohon perumahan aran. Jadi semua perumahan klaster itu di Bethlehem Efrata semua rebutan. Jadi klaster sampai kewalahan mereka membangun perumahan-perumahan itu. Mungkin juga kalau ada di sini pemborong, mungkin nanti perumahan bisa diborong nama-nama nih, Yerusalem Baru, ya Bethlehem, Sungai Yordan, jangan Kalimalang lagi. Itu ada gereja di Kalimalang dikasih ganti namanya Kali Berkat. Lapor sama wali kota supaya diganti Kali Berkat. Jadi gerejanya itu stempelnya resmi GBI Kali Berkat. Tapi di tepian Sungai Kalimalang, jembatan 1. Wow. Dikatakan juga Tenah, dikatakan Gefen, artinya perumahan anggur gitu. Wah, jadi klaster anggur semua. Terus dikatakan juga dan Rimon atau perumahan Delima. Wah. Sampai dikatakan kewalahannya itu pemborongnya bikin klaster Harapan Jaya, Bisma Jaya, itulah Jaya lah seperti. Jadi ini perumahan yang canggih sekali. Wah, itu dapat dari Tuhan. Tapi nyanyiannya tadi WL tadi itu saudaraku,
Saya sudah tulis di sini, nanti nyanyiannya seperti ini pas juga loh. Ya. Jadi saya tulis di sini, saya tulis di sini karena saya akan membawakan khotbah, berkat. Udah 10 menit ini. Kapan mau selesai? Cepat amat ya. Kalau saya khotbah kayaknya rasanya cepat banget ya. Ini saya pikir-pikir kalau saya khotbah itu baru di mimbar aja udah mau habis. Ya. Jadi begini saudaraku ya. Jadi saya usahakan kalau saya khotbah itu selalu ada yang baru, bukan pindah-pindah ayat bro. Mohon maaf bukan. Itu mungkin karunia masing-masing lah. Ya. Jadi ada pengkhotbah pindah ini pindah sini ya. Kalau saya selalu cari Tuhan tolong. Saya pernah khotbah tentang ulat ya. Ulat sutra itu gambaran Tuhan Yesus yang menderita di dia makan. Wah luar biasa. Jadi saya cari saudaraku. Nah ini ya. Berkat yang luar biasa dari ayat-ayat terpendek, kurang lebih 400 ayat-ayat terpendek di dalam Alkitab. Tapi saya hanya ambil 5 karena waktunya sudah singkat. Memang terlalu singkat hari ini, jadi saya was-was juga kalau khotbah itu selalu saya ingat waktunya sudah sangat singkat. Karena tidak lama lagi dia datang kali yang kedua. Ya, nyanyiannya begini nih. 1 Tesalonika sebenarnya ayat yang terpendek dalam Alkitab, tapi beda konteksnya adalah menangislah Yesus. Ketika saudaranya meninggal itu Lazarus, dia tangis Yesus. Tapi karena ini konteks dia dalam suasana Natal, bagaimanapun kalau Natal saudaraku saya khotbah di bulan 4 nggak nyambung. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Amin apa amin nih? Bapak kalau diundang merayakan tahun baru, khotbah tahun baru, umur yang panjang, ulang tahun, tapi Bapak khotbah tentang kematian, nyambung enggak? Diusir kau, enggak dikasih PK kau itu. Amin. Nah ini suasana Natal, bawalah semua deh pribadimu, karaktermu, hidupmu, mata kita, mata nggak bisa ya. Kalau kita ke mall suasana Natal, mata kita jelalatan, yang ini, semua dipilih-pilih ya. Jadi semua pribadi kita suasana Natal, yang setuju katakan amin. Ya setuju katakan amin. Ini bulan Natal, bawalah semua konsep kita suasana Natal. Artinya suasana Natal itu bagaimana? Tapi glory bagi Sang Raja. Ini ada ini. Tadi nyanyiannya begitu ya. Wah itu. Yang ayat terpendek nomor 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan di sana. Oh puji Tuhan, terima kasih supaya saya berdoa tahun depan kamu dapat jodoh. Tuhan memberkati. Udah menikah belum? Hah? Udah ya belum? Oh belum, ya. Kok marah ya? Dia nggak mau menikah apa gimana? Bersukacitalah senantiasa. 400 ayat terpendek di dalam Alkitab. Jadi teman hari ini saya ambil berkat dari ayat-ayat yang terpendek 400. Saya ambil hanya aturan 10, tapi waktunya sudah singkat, saya ambil aja 5. Yang pertama adalah menangislah Yesus. Nah itu waktu Lazarus meninggal. Nah yang kedua saya ambil 1 Tesalonika karena ini musim Natal. Bersukacitalah senantiasa 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ya ampun dah, ini salah undangan kali saya ini. Kata bersukacita di dalam Alkitab 225 kali saudara. Jadi penulis-penulis Alkitab itu bersukacita karena mereka diilhami oleh Roh untuk menuliskan ini supaya apa yang dituliskan itu dan orang yang menerima, orang yang membaca, orang yang mengilhami, orang yang menghidupi bersukacita. Yesus katakan amin. Bukan hanya membaca bersukacita, tapi menghidupinya juga bersukacita. Maka bersukacitalah senantiasa. Yang setuju katakan amin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu yang saya katakan hari ini. Yaitu firman Tuhan, tidak lari, bukan. Jadi ayat yang terpendek dari 400 di dalam Alkitab itu, saya ambil tadi hanya 5 saja. Karena waktunya dipersingkat saudaraku. Bersukacitalah senantiasa. Jadi kalau datang ibadah mulai Januari dan Februari, apakah kita bersukacita? Memang betul ada masalah, ada problem, ada banjir, ada masalah, ada cicilan, ada tarikan, ada segala macam saudaraku. Tetapi ayat yang terpendek menjadi berkat bagi kita dan gampang dihafal oleh ayat saudara, oleh jemaat saudaraku. Kalau Bapak mau hafal ayat 400, hafallah ayat yang paling terpendek. Kamu pasti juara kalau ada cerdas cermat Alkitab. Amin. 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 Bersukacitalah. Terjemahan King James Version dikatakan 430 kali terjemahannya. Luar biasa. Terjemahan lain 225 kali. Bersukacitalah.
Ayat yang terkenal dikatakan di sini Filipi 4 ayat 4, Filipi 4 ayat 4, ayat yang sangat terkenal. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice the Lord always. I will say it again, rejoice. Kenapa ayat ini saya bilang? Ini kan suasana Natal. Nah kalau suasana Natal kita, saya pernah KKR saudaraku, di belakang saya ada orang nangis. Saya makin berapi-api saudara. Nangis. Sampai udah tenang. Rupanya udah 5 tahun dia merantau. Tidak bisa pulang ke Medan. Dia sedih. Dia menangis bukan karena khotbah, tapi karena nggak bisa pulang kampung. Karena nggak ada doi. Wah, kalau kita lihat jemaat ada nangis kan, makin berapi-api. Rupanya bukan karena khotbah, karena nggak ada ongkos mau pulang ke Medan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah, haleluya. King James berkata juga dikatakan di sini, rejoice it again. Luar biasa saudara. Bergembiralah. Itu ayat pamungkas dalam Alkitab. Ini suasana Natal, walaupun dingin, walaupun hujan, bersukacitalah, amin. Walaupun tidak ada baju baru, bersukacitalah. Ada sepatu baru, tapi hati kita baru, bersukacitalah. Ya setuju katakan amin. Karena di bulan ini selalu ada pewahyuan yang baru, bersukacitalah. Yang setuju katakan amin. Kalau dia lebih kencang suaranya bilang amin, berarti dia sudah punya baju baru itu ya. Dikatakan ada nih, nyanyi dulu. Nah, saya tulis nyanyi sini. Nyanyi glory bagi sang raja. Enggak ikut nyanyi kan, enggak bersukacita nih. Glory, padahal Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Yesus sebentar lagi datang. Hati yang gembira adalah obat. Nah, gitu, biar nambung gitu loh. Amin. Sebenarnya jemaat itu lebih nurut kepada worshiper, penembah pujian daripada pengkhotbah. Iya. Tepuk tangan, wah itu langsung semua jemaat, semua tepuk tangan. Kalau kita bilang tepuk tangan, tidak semua jemaat tepuk tangan. Jadi lebih tunduk jemaat kepada WL daripada pendeta. Kita memberi persembahan, semua memberi persembahan. Kalau saya sekarang, ayo, Aser tolong berikan persembahan sekali lagi. Gak ada, gak bakal. Wah itu Pak Leo udah mulai aneh-aneh. Ada nggak? Kalau saya perintahkan sekarang ini, Tuhan lagi ngomong nih. Bikin persembahan sekali lagi lah. Biar Natal masih kurang, ada nggak? Mau nggak? Coba kalau WL, wah pasti semua kita. Nanti kalau dia ngomong nanti. Jadi orang lebih tunduk kepada worshiper, amin. Wah, makanya banyak doa puasa pemimpin pujian. Ketika pemimpin pujian berkata, sembah dan puji, wah ribah semua saudaraku. Jadi pengkhotbah tinggal doa, berkat, pulang, aman, udah selesai. Kita berkata, welcome tahun 2026. Wow. Ya kalau orang udah ribah semua kan, nangis semua, pulang kita. Nggak capek-capek teriak-teriak, saudara. Makanya, kolekte itu selalu WL yang mimpin. Nggak pernah pendeta. Hanya mendoakan saja. Ya, haleluya. Hati yang gembira, sukacitamu, sukacitaku, apa itu nanti? Itu ada ini. Oke, yang kedua ayat yang terpendek yang dikatakan saudaraku, setelah bersukacita dalam yang kedua satu kalimat itu coba kan tetaplah berdoa. Itu ada 2 kata loh. Tapi ada firman Tuhan hanya 9 huruf. Saya bilang kata gitu, wih luar biasa. Makanya dahsyatnya firman Tuhan, 1 iota pun. Lebih baik dunia ini berlalu, bukan hanya si Bolga, si Dempuan. Lebih baik dunia ini berlalu, termasuk itu sungai Yordan yang saat ini tren dibaptisin orang, itu kan hilang lenyap. Daripada 1 iota. Lebih baik dunia ini daripada 1 iota firman Tuhan. Betapa dahsyat, ini masih ada 2 kata loh. Walaupun terpendek dalam Alkitab. Dikatakan tetaplah berdoa. Mengapa? Karena doa yang bisa menggoncangkan surga. Karena doa yang bisa menggoncangkan perbendaharaan daripada Allah. Karena doa yang bisa mengubah waktu. Di surga ada Allah yang sanggup mengubah saat dan waktu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tetaplah berdoa, dikatakan di sini. Ada lagu-lagu doa, ada 650 kali dalam Alkitab.
Berarti sesuatu yang luar biasa. Mengajak kita seluruh jemaat berdoa dan berdoa dan berdoa. Teolog Pantekosta berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya udah, pandang-pandangan aja kita terus. Gak ada bilang amin, ya sudah. Terus pandang-pandangan aja terus. Kamu pandang saya pandang kau. Ada nyanyiannya begini nih, dirubah-rubah oleh pendoa ini. Berdoa dan berdoalah, berdoalah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, berdoalah. Seharusnya kan setialah sampai mati. Langsung datang pendoa. Berdoalah, berdoalah sampai mati. Ya, tapi banyak sekarang pendoa mati berdoa. Ada hamba Tuhan gembala kami dulu, dia berlutut meninggal di mimbar. Sampai kakinya susah ditarik begini karena sudah semalam-malaman dia berdoa. Memang dia berdoa terus. Haleluya. Sejak dipanggil jadi hamba Tuhan dia berdoa. Akhirnya kakinya supaya bisa direntang karena dia berlutut. Jadi begitu dia meninggal di mimbar karena berdoa. Dengar itu aja langsung ketakutan. Wah, nggak mau saya berdoa. Berdoa dan berdoalah, berdoalah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Di sini ada morning prayer, ada doa puasa, ada doa pengerja, ada doa dikul, ada doa apalagi doa peperangan, ada doa keliling. Ya udah, pandang-pandangan aja terus karena ini Natal kan. Berkesinambungan, jadi dua itu terus berkesinambungan, ya. Ini berkat daripada ayat-ayat terpendek dalam Alkitab. Wih, luar biasa ini memang. Jadi dikatakan, kalau istilahnya hamba betul di Jakarta, PUSH atau PUSH, pray until something happen. Berdoa sampai terjadi sesuatu. Ya setuju katakan, berdoa untuk Sibolga, berdoa untuk Sumatera sampai terjadi. Itu jalan yang hilang bisa ada jalan muncul, saudaraku. Di padang gurun Tuhan sanggup berikan jalan. Ini lagu-lagu saya ini udah hampir, ini sebenarnya lagu ini udah 10 tahun, saudaraku. Kenapa baru hari ini? Kemarin kan saya nyanyikan, di mana hampir tiap hari saya nyanyikan nih. Kau buka jalan di lautan. Hanya Yesus yang sanggup bisa buka jalan di lautan. Saya tanya Mbak Google, berapa kilometer itu Laut Mati, Laut Tibero, Laut Kolsom? Kurang lebih 3 kilometer, saudara. Yang dirobek oleh hadirat Tuhan bisa jalan. Tapi saya tanya Mbah Google, tolong, berapa besar batu yang dipukul oleh Musa yang di padang gurun, sehingga air berbual-bual dan ada celah-celah 12 suku. Dia nggak bisa jawab. Jadi Mbah Google juga bodoh. Jadi nggak usah terlalu boleh belajar iptek, saudaraku ya. Saya kira batu itu yang di padang gurun sebesar gereja ini. Karena ada penafsiran ada 12 pancuran mata air, 12 suku. Coba begini. Tidak bisa jawab. Jadi jangan bangga-bangga para pengkhotbah kalau dibilang, saya terjemahan KBBI, Google AI, remix lagu Batak sekarang, Borussia remix, AI katanya. Wow, AI biasa saja. Iptek tidak bisa buktikan Allah itu ada. Iptek tidak bisa buktikan Allah itu tidak ada. Amin. Wah, mantap ini kita ini, dokter semua ini. Oh, amin, tapi nggak ada tepuk tangan ya. Banyak orang bangga-banggakan iptek digital. Oke, boleh gak apa? Tinggikanlah dia yang menciptakan langit, bumi, laut serta segala sedia. Iptek tidak bisa menciptakan Laut Kolsom. Batu yang besar aja nggak bisa jawab. Tinggikan dia, muliakan dia, Yesus. Sembah dan puji Yesus. Haleluya. Ya, nanti teruskan aja di rumah ya. Contoh frekuensi doa dalam Alkitab. Daniel 3 kali berdoa sehingga merubah atmosfer di dalam kerajaannya Darius pada waktu itu. 3 kali, saudara. Daniel secara rutin berlutut berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya 3 kali sehari. Seberapa banyak kita berdoa dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
Apa kita bisa mengisi morning prayer? Atau kita bisa mengisi daripada doa puasa? Apakah kita bisa mengisi doa pengerja? Besok tinggal hanya 2 minggu lagi. Padahal ada satu proyek besar yang akan diberikan Tuhan lewat gembala kita di pusat. Selesaikan amanat agung. Setahun itu perlu doa. Salam satu dengan yang lain. Perlu doa menyelesaikan amanat agung dengan pengurapan Roh Kudus. Salam. Perlu doa untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2026. Isiin di kita. Daud berdoa 7 kali satu hari untuk merubah atmosfer, merubah keadaan Saul, mengubah kerajaannya, mengubah. 7 kali dia 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya nggak heran pasal dia dan yang dia tulis 150 pasal saudara. Karena pengurapan itu melalui doa, pewahyuan, apostolik, profetik semua. Kalau saudara baca itu Mazmur, ada apostolik, profetik, ada pewahyuan, ada depresi di situ, ada rema-rema yang dahsyat yang belum pernah dibuka orang, yang belum pernah tahu. Tuhan bukakan kepada dia. 7 kali berdoa saudaraku. Daud memuji Tuhan 7 kali. Mazmur 55 ayat 17. Dikatakan saudaraku, ya biarin aja dia berdoa. Nah, kenapa ini saya ambil saudaraku? Karena di sorga pun dia menjadi paga, intercessor. Karena Yesus saat ini pun masih tetap berdoa di sorga untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Maka tetaplah berdoa. Hanya 2 orang yang berdoa. Yesus berdoa di berbagai kesempatan seperti saat menjalankan pekerjaannya, saat bersekutu dengan Bapanya di Taman Getsemani, menghadapi masalah persoalan, menghadapi semua. Jadi prinsip doa di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 itu memerintahkan untuk berdoa, jangan jemu-jemu, berdoa terus menerus. Bukan aturan, bukan doktrin, tetapi apa? Firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baptisan bukan doktrin, bukan peraturan, tetapi itu daulat harus firman Tuhan. Perpuluhan bukan hasil apologet, bukan hasil perdebatan, tetapi firman Tuhan. Jangan lebih tinggi tafsiran daripada firman logos. Bahaya sekali saudara. Lebih tinggi logos, lebih tinggi firman. Di atas semua doktrin, di atas semua peraturan. Yang setuju katakan amin. Tafsiran dan doktrin itu ada setelah logos ada di tafsir-tafsir. Sehingga terjadilah ribuan sinode. 8 aras nasional. PGI, PGB, Baptis, Lutheran, Presbyterian, Baptis, Lutheran saat ini. Haleluya, luar biasa. Nyanyi dulu katanya nih, biarlah rohmu menyala-nyala. Oh iya, yang ketiga ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15 19. Jangan padamkan roh. Emang enggak ada di sini ya? Ada ya? Ada. Kenapa Bapak Ibu enggak baca? Kalau ada nyanyian di situ ditulis oleh Well, Bapak pasti ikutin kan kata-kata Well itu ya? Iya apa enggak? Hah? Kalau ada kata-kata nyanyian, Bapak ikuti enggak? Ini sudah ada tulisan di sini, kenapa Bapak Ibu enggak baca? Terpesona ya. Baru kali ini saya tahu ada ayat terpendek dalam kitab. Jadi terpesona ya. Oh puji Tuhan lah. Yang ketiga, jangan padamkan roh, on fire, jangan melep, jangan redup. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa yang hilang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus kita tidak layani saudaraku. Kita merasa berdosa, merasa bersalah, tidak pergi melayani, tidak perlu besuk, tidak perlu rumah duka, penghiburan segala macam. Biarlah rohmu melayani untuk welcome tahun 2026. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tahu lagu itu ya? Kenapa Bapak Ibu nggak nyanyi? Ini sudah mau berakhir loh. Nggak mungkin nanti kamu nyanyi lagi tahun 2025 ketika kita masuk tahun 2026. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini berkat dari ayat yang pendek loh. Kaget juga sih.
Dikatakan sini, jangan padamkan roh, karena hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat kita on fire menghadapi tahun 2026, menghadapi penuaian, menghadapi amanat agung, menyelesaikan semua. Bahkan banyak nubuatan-nubuatan berkata akan terjadi hal-hal chaos di tahun 2020, ada resesi. Ya kita resepsi aja, karena ada roh yang membawa kita menyala-nyala. Jangan padamkan roh. Kata bahasa Ibrani dikatakan jangan membungkam roh. Ada ayat berkata, jikalau engkau memadamkan roh, membungkam roh, dan Roh Kudus itu sendiri menjadi lawanmu, sehingga kau seperti orang fleki-fleki. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Apa susahnya sih kalau berdiri sih? Apa susahnya sih? Apa susahnya kalau pengerja itu, oh ya bukan pengerja, berdiri gitu, biarlah rohmu menyala-nyala, sampai tunjuk suaminya, biarlah rohmu, jangan mukanya ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini saya ada beberapa undangan Natal nanti ini, agak ini Tuhan gimana ya, Tuhan menyelamatkan tema PG saudara. Jadi dikasih begitu ya, agak ini juga saya ya. Baru apalagi kalau orang yang rohnya menyala-nyala saudara, ketahuan. Kabarkanlah ke gunung, Itu 54 tahun yang lalu saya sudah dengar itu lagu. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini dia nih. Wow, anak saya yang cakep begini nih, luar biasa. Tuhan berkatilah dia. Ya, jangan padamkan roh, on fire, bahasa roh. Gembala kita di pusat berkata, setiap perkumpulan begini ada hadirat Tuhan, ada bahasa roh, ada pewahyuan, ada revelation, ada ilham roh, ada apostolik profetik. Itu dikatakan oleh gembala kita. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan. Amin. Karena roh kita, hati yang gembira itu bisa terjadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Ya kalau melek begini, wow. 5 menit lagi ya. Apa jam 2 aja kali bisa saya minta disambung ini ya, khotbah ya, bisa kali ya. Ada itu pewahyuan. Oh diumumkan, Pak Leo harus selesaikan khotbahnya jam 2. Ada jemaat datang enggak? Wow. Berkat dari ayat yang terpendek dari Alkitab. Wow, luar biasa. Bahasa Inggrisnya dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan do not quench in the spirit. Wah. Dalam bahasa lain juga jangan membungkamkan roh. Do not stifle the spirit. Bahaya loh kalau membungkamkan roh. Izinkan Roh Kudus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungai sukacitamu, yes. Udah keringat, bau keringatnya parfum di Bekasi kan kita tahulah harganya ya. Wah, jadi yes, sungai sukacitamu. Kan tadi kan bersukacita lah, amin. Jangan padamkan roh, berdoalah supaya roh itu tidak padam. Jangan bungkam roh, saudaraku, bahaya. Dia sendiri yang berbalik melawan engkau, saudaraku. Dikatakan juga tergantung terjemahannya yang artinya menghalangi atau memadamkan, itu bahaya sekali saudaraku. Ya. Dalam pesan misalnya don't suppress the spirit. Artinya jangan dia cuma sudah datang nih. Seperti itu. Bahaya saudaraku. Roh Kudus sudah mau pakai kita saudaraku, tapi kita sikut-sikut dia. Dibungkam, dihalangi. Wah, kita karena apa? Kita mengendalikan ini. Tidak boleh. Izinkan dia mengurapi pengurapan itu sudah. Haleluya. Bahkan juga dikatakan jangan membuang, Mazmur 51 ayat 13, jangan membuang aku dalam hadiratmu, dalam hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan. Amin saudaraku, jangan. Beda ser. Jangan. Amin. Seringkali kita mendukakan Roh Kudus setiap hari saudara. Wow, itu sesuatu luar biasa. 5 menit lagi. Cast me not away from the presence of the Lord, and take not the Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, karena walaupun aku sudah lupa. Sering kita melupakan Roh Kudus. Haleluya.
Yang keempat, Tesalonika 5 ayat 20, dan jangan anggap rendah nubuatan-nubuatan. Ada kurang lebih 400 nubuatan tentang Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, saudaraku. Karena waktunya ada 300 nubuatan tentang kelahiran yang diterjemahkan berbagai penafsiran berbahasa Inggris. Penggenapan digenapi dalam kehidupan Yesus mulai dari kelahirannya, Yesaya 7:14, Mika 5 ayat 20, Mika 5 ayat 2 atau ayat 1, pelayanan hingga kematian, Mazmur 22, Yesaya 53. Contoh kelahiran di Bethlehem, pengkhianatan seharga 30 keping perak, ditusuk tangan dan kakinya, pakaiannya dibagi serta doa pengampunannya. Kalau kami diajarkan kalau Natal begini harus berkhotbah tentang Injil sepenuh. Jadi jangan hanya kelahirannya doang, karena dia sebentar lagi mau datang. Ya setuju, katakan amin. Kelahirannya, kematiannya, kenaikannya, dan second coming. Itu Injil sepenuh. Tapi beda-beda pelayan, saudaraku ya. Dikatakan di sana, saudaraku, jangan anggap rendah nubuatan. Dan nubuatan itu saudaraku, sudah semua digenapi, hanya satu yang belum digenapi, saudaraku. Seorang putra telah lahir untuk kita, sudah digenapi. Yesus lahir di Bethlehem Efrata, sudah digenapi. Dia disalib, Yesaya 55 sudah digenapi. Dan jika dikatakan juga, saudaraku, hanya satu yang belum. Dan itu yang kita pesta nanti, entah itu besok, entah tahun 33. Hanya Bapa yang tahu. Natal yang terakhir, pertemuan besar-besaran. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang terakhir dikatakan, saudaraku ya, dan tidak terpanjang nubuatan-nubuatan itu, karena di Bethlehem Efrata tadi saya sudah nubuatkan, saudaraku, sudah ada kata-kata nubuatan tadi di situ. 1 Tesalonika, dan janganlah anggap rendah nubuatan Mika 5 ayat 1 sudah digenapi. Itu dia gambarnya. Jangan anggap rendah nubuatan sudah dari perjanjian lama sampai digenapinya di dalam perjanjian baru. Itu sudah ada di Bethlehem Efrata, di kayu salib pun sudah digenapi. Mika 5 ayat 2, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 6 sudah digenapi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itu nubuatannya ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Hari-hari ini banyak juga bernubuat, tapi hasilnya kita harus lihat dari kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Saya aja sudah baca Alkitab 25 kali, saudaraku, satu bahasa Batak, satu bahasa Inggris. Tidak pernah saya bernubuat. Hei hambaku, kamu dapat mahkota. Tapi mahkota itu berubah jadi ular kopla di kepalamu. Kamu nanduk sama suami ya. Wih, enak aja nubuatan begitu. Itu mah lu buat supaya kamu diseram-seramin pendoa-pendoa. Banyak dulu itu waktu saya kepala Menara 2 kan. 4 tahun saya menjadi kepala Menara 2. Banyak bernubuat, tapi nubuat yang dalam Alkitab is okay, dia sudah digenapi, hanya tinggal the second coming. Yang setuju katakan namanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan kebenaran sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 9 ayat yang ke-7. Nubuatan tentang Yesus Kristus dan Mesias sudah digenapi. Jadi jangan anggap remeh itu nubuatan itu, sudah. Dulu bernubuat 500 tahun, 2000 tahun yang lalu banyak nabi-nabi bernubuat. Puji Tuhan, Alkitab mencatat sudah digenapi, yaitu Yesus sudah lahir. Dan sebentar lagi hasil nubuatan yang terakhir itu, dia datang kali yang kedua, menjemput saudara dan saya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, miliknya. Haleluya. Ya. Dikatakan juga, saudaraku, yang paling terakhir, ya, 1 Tesalonika, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah aku Tuhan, cobailah. Ini nyanyian, saudaraku, nggak pernah saya nyanyikan. Kenapa? Hanya Pak Niko waktu
pemberian hadiah itu hanya Pak Niko yang sanggup menyanyikan ini karena dia yang menciptakan sendiri. Ada pendeta yang kami doa di di Taman Bunga, dia sudah meninggal, tiap hari dia nyanyi. Berdoa hamba Tuhan. Dia kalau dia nyanyi, ujilah aku Tuhan. Karena ada pendoa yang mati yang 440 orang hamba Tuhan yang jatuh di Cisarua itu. Ini nyanyian kesenangannya. Ujilah aku Tuhan. Itu nyanyian di Menara 2 begitu. Cobailah aku Tuhan. Saya langsung diam, saya tersungkur. Di Menara 2. Tidak berani saya. Hujan gerimis saja datang, saya sudah malas ke gereja. Apalagi diuji. Ya, kayak Abraham. Ya. Anaknya Ishak dikasih uji. Berani diuji Tuhan, bang. Ya. 2 pengerja jauh sudah ada ini, malas. Ujilah aku Tuhan. Nah kan takutan semua kan, gak ada yang berani nyanyi kan. Dan nyanyi, gak berani. Padahal ini nyanyian, amin. Cobailah aku, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ayo sama-sama. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat, menikmati kehadiran. Kunyanyi hosannya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hosanna, mari hamba-hamba Tuhan worship leader maju ke depan semua kita. Yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosanna. Kami nyanyi Hosanna bagi Raja di atas segala raja. 2000 tahun yang lalu engkau yang lahir di Bethlehem, yang sebentar lagi datang untuk menunggu pengharapan nubuatan itu. Maka hari ini kami bersuka cita, hari ini kami tetap berdoa, hari ini kami on fire, kami tetap berdoa terus bernyala-nyala. Ku nyanyi Hosanna, ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku yang duduk. Engkau sudah duduk di tahtamu. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Layak disembah, Kau layak disembah. Layak disembah, Kau layak disembah. Layak disembah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. 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 Bapa di sorga, berkatilah Natal di bulan Natal ini Tuhan. Semua kegiatan GBI Bumangrek, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, berkatilah umat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan Tuhan Yesus berkati.